Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sudah siap belajar di semester 2? Barakallah, semoga meskipun di semester 2 ini masih pembelajaran jarak jauh, tetap jaga semangatnya ya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Sebelum belajar, pastikan siapkan peralatan belajarnya agar anak-anak lebih memahami apa yang kita belajar hari ini. Simaklah video penjelasan materi dari Ustazah dengan sungguh-sungguh, kemudian rangkumlah di buku tugas dengan rapi. Pada pekan ketiga, insya Allah Ustazah akan memberikan tugas untuk membuat laporan. Sudah siap? Mari ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengenai sumber-sumber energi panas, kemudian pengaruh kalor terhadap benda, selanjutnya bagaimana cara-cara perpindahan kalor, kemudian keuntungan dan kerugian perpindahan kalor, juga apa saja benda yang dapat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor atau panas, serta bagaimana cara mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Nah, yang pertama, sumber energi panas. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Sedangkan energi merupakan kekuatan yang menggerakkan. Nah, sumber energi panas terbesar di alam adalah matahari. Panas atau kalor itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi benda yang bersuhu tinggi itu panas tadi atau kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas juga dapat dihasilkan atau dimunculkan, misalnya dari gesekan dua benda padat sehingga menghasilkan sumber panas. Contoh sumber panas lainnya yaitu seperti api dan juga listrik. Selanjutnya, pengaruh kalor atau panas terhadap benda. Perpindahan panas atau kalor pada benda berpengaruh pada perubahan suhu benda dan juga perubahan wujud benda. Panas itu mempengaruhi suhu benda. Jika suatu benda atau zat menerima atau menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Nah, jika benda itu melepas panas atau kalor, maka suhunya akan turun. Jadi kalau dia menerima kalor atau panas tadi, bendanya suhunya akan naik. Kalau kalornya dilepaskan atau panasnya dilepaskan, maka suhu benda tersebut akan turun. Nah, alat untuk mengukur suhu benda disebut termometer. Ada 4 satuan termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, jika ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa mencari perbedaan keempat satuan suhu tersebut. Berikutnya, perpindahan kalor atau panas dapat mempengaruhi wujud benda. Benda itu memiliki 3 wujud, yaitu padat, gas, dan juga cair. Nah, wujud benda akan berubah ketika menerima atau melepaskan kalor. Nah, kita lanjut. Wujud benda tadi akan berubah ketika menerima atau melepaskan kalor. Dikatakan tadi bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan juga gas. Perubahan wujud benda meliputi yang pertama yaitu mencair. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi cair itu menerima kalor. Jadi benda padat tersebut menerima kalor, kemudian dia berubah menjadi cair bentuknya. Itu namanya mencair. Contohnya adalah mentega yang dipanaskan. Ya,
mentega tadi bentuknya padat, karena dia menerima kalor, maka dia akan mencair menjadi mentega cair. Yang lain adalah es batu. Es batu ketika menerima kalor, ketika terkena panas atau menerima kalor, dia akan berubah wujudnya menjadi cair. Itu namanya mencair. Yang lain adalah lilin. Lilin ketika mendapatkan kalor atau mendapatkan panas, dia akan mencair juga. Itu namanya mencair. Jadi perubahan tadi dari benda padat menjadi cair itu namanya mencair. Kemudian selanjutnya perubahan wujud dari cair menjadi padat. Itu tadinya cair menjadi padat, di sini disebut membeku. Nah, pada perubahan membeku ini dia zat tersebut melepaskan kalor. Jadi yang tadinya dia ada panas atau kalor, kemudian kalor tersebut dilepaskan, maka dia bentuknya akan padat kembali. Contohnya adalah lilin cair yang tadi, karena sudah tidak ada kalornya di situ, maka lilin yang cair tadi akan mengeras. Selanjutnya adalah contoh yang lain adalah air menjadi es batu. Karena air tersebut tidak ada panas atau tidak mempunyai kalor, dia melepaskan kalor, maka air tersebut menjadi es batu. Maka es batu itu kan terasa dingin. Nah, itu karena tidak ada kalornya, panasnya. Kemudian agar-agar yang mengeras. Agar-agar tersebut sudah dingin, dia melepaskan kalor. Melepaskan kalor kemudian menjadi padat. Perubahan wujud benda yang berikutnya itu dari cair menjadi gas. Dari cair menjadi gas itu menerima kalor. Kita sebut dengan menguap. Bentuknya tadinya cair, kemudian dia berubah menjadi gas. Gas itu kita tidak bisa lihat ya, bentuknya seperti apa. Air, contohnya apa? Adalah air yang direbus lama akan habis karena menguap. Airnya pergi kemana? Airnya itu menguap tadi, berubah menjadi gas. Dari bentuknya cair tadi kita panaskan, dia mendapatkan kalor, menerima kalor, kemudian dia berubah menjadi cair, melepas ya, itu namanya menguap. Perubahan dari cair menjadi gas. Air yang direbus tadi ya. Kemudian perubahan dari gas menjadi cair. Perubahan wujud dari gas tadi menjadi cair, itu di situ melepaskan kalor, kita sebut dengan mengembun. Nah, peristiwa ini namanya mengembun. Contohnya adalah dinding gelas yang diisi es menjadi basah, tutup gelas yang diisi air panas menjadi basah, dan juga embun di pagi hari. Itu tadinya adalah bentuknya gas. Kemudian karena melepaskan kalor, dia berubah menjadi cair. Untuk yang selanjutnya, perubahan wujud benda selanjutnya dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas. Itu menerima kalor, kita sebut dengan menyublim. Menyublim ini perubahan wujud dari padat menjadi gas. Tadi ya, dia menerima kalor. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan dalam lemari, lama-kelamaan akan mengecil. Nah, kapur barus kalau kita simpan dalam lemari, dia lama-lama mengecil. Nah, kemana itu kapur barusnya? Tadinya padat, kemudian dia berubah kecil, lama-lama hilang. Nah, itu merupakan perubahan wujud benda dari padat ke gas. Itu kita namakan dengan menyublim. Dia menerima kalor, akhirnya dari padat tersebut berubah menjadi gas. Dan selanjutnya yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Itu kita sebut dengan mengkristal. Mengkristal ini melepaskan kalor.
Contohnya adalah gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Itu tadi contoh perubahan wujud benda, ada 6. Perubahan wujud dan suhu benda terjadi karena perpindahan kalor. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Benda yang menerima perubahan suhu dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian berarti bertambahnya volume suatu benda, umumnya karena dipanaskan. Sedangkan penyusutan adalah pengurangan volume benda karena didinginkan. Nah, pemuaian dan penyusutan benda akibat pengaruh perpindahan kalor ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah seperti pada pemasangan rel kereta api yang diberikan jarak itu, kemudian juga ada pemasangan kaca rumah. Cara perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi karena perbedaan suhu. Perpindahan kalor terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, sehingga terjadi keseimbangan suhu. Terdapat 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, yang pertama konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Pada konduksi hanya panas saja yang berpindah. Umumnya terjadi pada benda padat. Contohnya adalah ujung besi yang dipanaskan. Ini ujung besi yang dipanaskan. Ujung besi yang dipanaskan, meskipun hanya ujungnya saja yang dipanaskan, tetapi panasnya nanti akan menyebar ke seluruh bagian besi tersebut. Nah, pemanfaatan konduksi dalam sehari-hari itu seperti memanaskan mentega di atas wajan. Mentega ikut panas meskipun tidak langsung terkena api, namun disebabkan karena terkena panas dari wajan yang terbuat dari besi. Selanjutnya juga ada contoh yang lain, menyetrika baju. Baju menjadi panas dan rapi karena panas dari logam setrika. Selanjutnya, konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan kalor atau panas disertai zat perantara. Pada konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun juga disertai perpindahan partikel zat perantara. Partikel zatnya itu ikut berpindah ya. Umumnya terjadi pada zat cair dan zat gas. Contohnya, pada saat merebus air, air ini mendidih. Air ini mendidih disebabkan karena terjadi perpindahan panas yang menyertai perpindahan zat perantaranya. Partikel air ada di bagian bawah. Partikel air yang ada di bagian bawah tadi ketika semakin panas itu akan naik ke atas. Ya. Sedangkan partikel air yang masih dingin di bagian atas akan turun. Nah, begitu seterusnya. Contoh lain pada konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah cerobong asap yang membumbung tinggi. Terjadinya peristiwa angin. Terjadinya peristiwa angin darat dan angin laut, juga gerakan balon udara. Selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi ini perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Disebut juga dengan perpindahan panas secara pancaran. Contohnya ketika duduk di dekat api unggun. Nih, duduk di dekat api unggun, badan akan terasa hangat meskipun tanpa perantara. Contoh lain yaitu menjemur pakaian. Pakaian akan kering karena panas matahari. Perpindahan kalor dapat bermanfaat atau menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Juga dapat merugikan. Menguntungkan jika digunakan dalam takaran atau porsi yang pas, juga dalam pengawasan yang baik.
Nah, merugikan jika berlebihan dalam menggunakannya dan lalai dalam mengawasinya. Nah, contohnya saat kita memanaskan air dengan menggunakan panci aluminium di atas kompor, maka akan terjadi perpindahan panas atau kalor melalui cara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi terjadi pada panci yang dipanaskan dari api kompor. Keuntungannya, air akan ikut panas dengan cepat, jadi akan cepat mendidih. Nah, kerugiannya itu panci menjadi panas, tidak bisa disentuh secara langsung. Kemudian terjadi juga konveksi. Konveksi terjadi pada air yang dipanaskan. Partikel air yang panas akan naik ke atas menyebabkan letupan yang disebut mendidih. Keuntungannya, air menjadi panas seluruhnya, dan kerugiannya berbahaya jika terkena letupan air. Kemudian, radiasi. Nah, ketika kita berada di dekat api, karena kita berada di dekat api, sehingga tubuh itu menjadi hangat. Kerugiannya, jika terlalu dekat, kita bisa terbakar atau gosong karena terkena apinya tadi. Selanjutnya, ada benda yang mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat dipercepat dan juga dapat diperhambat atau dihambat gitu ya, dari benda-benda tersebut. Nah, manakah yang cepat menghantarkan panas? Yang mana? Benar. Nah, benda yang sebelah kiri ini yang terbuat dari logam ini cepat dalam menghantarkan panas. Nah, benda yang mudah atau cepat menghantarkan panas itu disebut konduktor. Nah, pada umumnya konduktor adalah logam, itu seperti besi, tembaga, aluminium. Nah, benda yang dapat menghantarkan panas atau konduktor tadi adalah benda yang tidak berubah menjadi benda lain ketika dipanaskan. Jadi walaupun dipanaskan, bendanya tetap seperti itu. Itu namanya konduktor. Nah, meskipun logam tadi jika dipanaskan tidak berubah menjadi benda lain dan dapat menyalurkan panas dengan baik. Meskipun logam bisa mencair juga, tapi logam tetap akan kembali menjadi logam. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Ini benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghambat panas tadi, itu namanya isolator. Nah, benda-benda itu seperti kertas, kain, kayu, karet, kemudian ebonit itu tidak dapat menghantarkan panas. Benda-benda tersebut mudah terbakar atau menjadi benda lain dan tidak dapat diubah kembali ke bentuk asalnya jika terkena panas. Cara mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Yang pertama, mengenai konduksi ini, pegangan panci dengan plastik agar tidak panas ketika dipegang. Nah, kalor akan cepat berpindah jika mengenai benda yang bersifat dapat menghantarkan panas, dan perpindahan kalor dapat dihambat jika mengenai benda yang tidak dapat menghantarkan panas, yang disebut isolator. Nah, di sini ini adalah isolator, dia akan menghambat panas. Jadi ketika kita pegang membawa pancinya akan lebih mudah terkena panas dan menggunakan gagang yang bersifat isolator tadi. Kemudian konveksi dan radiasi. Cara mempercepat perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi adalah dengan memperbesar sumber panas atau mendekati sumber panas, seperti menambah kayu bakar atau mendekat ke sumber panas. Dan cara menghambat perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi adalah dengan menjauhi atau memadamkan sumber panas. Setelah kita mempelajari tentang panas dan perpindahannya, kita tahu bahwa panas merupakan energi. Energi penting dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Bayangkan jika tidak ada panas di muka bumi, tidak ada matahari sebagai sumber panas, maka tidak
akan ada makhluk hidup yang dapat hidup. Semuanya dingin dan membeku. Maka tidak ada kehidupan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Allah yang Maha Pencipta paling tahu apa yang diciptakannya. Nah, sebagai bentuk syukur, maka dari itu bagaimana sikap kita, adab kita terhadap ketika merasakan panas? Yang pertama itu bersyukur. Bersyukur tidak mencela ketika cuaca panas atau mengeluh karena panas. Karena panas yang paling panasnya di dunia hanya satu dibandingkan panas akhirat yang 70 kali lipatnya. Dan yang kedua, menggunakan energi panas dengan bijak, tidak berlebihan. Yang ketiga, berhati-hati ketika memanfaatkan energi panas agar tidak menimbulkan bahaya atau kerugian. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Silahkan materi tadi kalian rangkum di buku tugas. Oke? Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.